Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinadia Madalena dengan NIM 2101040060. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai materi fonologi tentang produksi bunyi pada bahasa anak balita. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pada saat bayi lahir ke dunia, menangis merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan olehnya untuk pertama kali. Tangisan bayi tersebut membuat kedua orang tuanya bahagia karena hal ini menunjukkan bahwa keadaan bayi tersebut normal selain keadaan tubuhnya yang sempurna. Tangis bayi selain mengandung arti yang dapat dikomunikasikan, menurut Kaswanti tahun 1990 halaman 101, menjelaskan bahwa tangis membantu si bayi untuk membiasakan diri dengan aliran udara yang keluar masuk lewat rongga suara dan juga untuk mengenali pola pernafasannya yang berubah. Karena bunyi bahasa berasal dari laring, rangsangan awal seperti itu sangatlah penting. Pada saat bayi menangis itu, maka pola pernafasan yang berubah akan berkembang menjadi hembusan nafas panjang yang akan menghasilkan bunyi bahasa. Selanjutnya, bayi itu akan mengalami masa pertumbuhan dari waktu ke waktu dan tumbuh menjadi seorang anak. Namun pada saat pertumbuhannya, itu pun bayi sudah mulai mengeluarkan bunyi-bunyi mulai usia 2-3 bulan, seperti bunyi konsonan velar yang mirip S dan bunyi letupan velar yang mirip dengan K dan G. Menurut Kaswanti tahun 1990 halaman 108. Proses ini terus berkembang sampai akhirnya anak dapat mengeluarkan satu kata, dua kata, tiga kata, dan akhirnya satu kalimat. Tahap-tahap ini disebut dengan pemerolehan bahasa. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pemerolehan fonologi? 2. Bagaimanakah pemerolehan fonologi pada anak umur 2 atau 3 yang ditinjau dari sudut teori pemerolehan fonologi? C. Tujuan. 1. Mendeskripsikan pemerolehan fonologi. 2. Mendeskripsikan pemerolehan fonologi pada seorang anak umur 2-3 yang ditinjau dari sudut teori pemerolehan fonologi. D. Manfaat penulisan. A. Manfaat teoritis. Memberikan relasi dan referensi kepada para peneliti yang berhubungan dengan produksi bunyi pada anak balita. B. Manfaat praktis. 1. Bagi penulis, menjadi referensi untuk penelitian ke depannya dan menggunakan metode-metode yang akan digunakan nanti pada penelitian tersebut. 2. Bagi pendidik dan calon pendidik, memperoleh pengalaman langsung mengenai produksi bunyi pada anak usia balita dan diharapkan bisa mengembangkan metode dan model pembelajaran anak usia balita. 3. Bagi masyarakat, memberikan sebuah solusi yang berkaitan dengan produksi bunyi pada anak usia balita. Bab 2. Pembahasan. A. Pemerolehan fonologi. Salah satu distinktif karakteristik yang sangat menonjol pada manusia adalah menggunakan bahasa. Salah satu bagian dari bahasa manusia yang menarik untuk dipelajari adalah mengenai pengucapan, seperti bunyi ujaran yang diartikulasikan dan dirasakan oleh manusia dalam menggunakan bahasanya. Perkembangan sistem fonologi anak-anak dimulai jika anak-anak dapat mengucapkan kata pertama dalam bahasa yang benar, yaitu untuk menyampaikan arti. Dengan demikian, pemerolehan sistem bunyi yang sebenarnya dimulai pada saat anak-anak mengucapkan kata pertama untuk tujuan komunikasi ketika anak-anak berusia kurang lebih 1 tahun. Menurut Ingram, tahun 1987, halaman 420, menjelaskan dalam pemerolehan fonologi, setiap individu mempunyai variasi, yaitu 1. Variasi performance yang timbul berdasarkan keturunan dalam bentuk pilihan yang berbeda atau kemampuan perbedaan tipe belajar sehingga menentukan perbedaan di antara anak. 2. Variasi lingkungan yang disebabkan oleh perbedaan dalam input pada anak yang berbeda.
3. Variasi linguistik yang timbul dari sejumlah pilihan yang berbeda pada piranti pemerolehan bahasa yang menyediakan pemerolehan terutama jenis struktur. Dengan demikian, jenis variasi individu dalam pemerolehan fonologi dipengaruhi berdasarkan ketiga variasi tersebut. B. Keuniversalan dan pemerolehan bunyi. Jacobson dalam Darjowijojo tahun 2000 halaman 21 mengemukan adanya keuniversalan dalam bunyi-bunyi bahasa itu serta urutan pemerolehannya. Anak memperoleh bunyi-bunyi ini melalui suatu cara yang konsisten dan pemerolehan bunyi pun berjalan serasi dengan kodrat bunyi itu sendiri. Bunyi pertama yang dikeluarkan oleh anak adalah kontras antara vokal dan konsonan. Ada 3 vokal yang sifatnya universal, artinya ketiga bunyi vokal tersebut terdapat dalam bahasa manapun. Menurut Jacobson, tahun 1971, halaman 8-20. Ia berpendapat bahwa konsonan kontras pertama yang muncul yaitu oposisi antara oral dengan nasal P, T, M, N, dan disusun oleh labial dengan dental P dan T. Menurut fakta bahwa inventori bunyi-bunyi dapat saja berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, tetapi hubungan sesama bunyi itu sendiri mempunyai sifat yang universal. Mengenai tingkat kerumitan suatu bunyi, diukur berdasarkan jumlah fitur-fitur yang dikeluarkan bunyi itu dalam suatu sistem. Dengan demikian, menurut Jacobson, dalam Simanjuntak tahun 1987, halaman 27, mengemukakan bahwa bunyi yang diperoleh anak bukan bunyi atau font secara persendirian, tetapi oposisi-oposisi fonemik atau fitur-fitur berkontras. Sistem fonologi anak selalu mempunyai struktur sendiri dan mempunyai persamaan sistematik dengan sistem fonologi orang dewasa dalam bentuk substitusi dalam tipe tahap perkembangannya. Contohnya, 1. Konsonan hambat bilabial P sudah muncul pada kata patah. Hal ini muncul ketika abahnya menunjukkan sebuah penggaris yang patah pada ahna. Abah, ahna, penggaris itu sudah patah. Ahna, patah bah. Bah dalam dialognya menunjukkan kata abah, sehingga dapat dijelaskan bahwa ahna bersuara menirukan kembali kata patah yang diucapkan oleh abahnya. 2. Bunyi hambat bilabial B sudah dapat diujarkan dengan jelas, misalnya pada kata bibi, sebutan untuk pembantu rumah tangga. Kata ini muncul ketika uminya ahna memanggil bibi untuk meminta tolong mengambilkan sesuatu dan kemudian ahna ikut-ikutan juga memanggil bibi. Ia pun memanggil bapaknya dengan sebutan abah, sudah kedengaran jelas. Ia sudah pandai menyanyikan lagu Burung Kakak Tua, walaupun belum hafal seluruhnya. Ahna menyanyikan lagu tersebut, Bulung Tata Ua, yang memiliki arti burung kakak tua. Lalu, ia melanjutkan nyanyinya menjadi up di jendela, atau hinggap di jendela. Selanjutnya, ia menyambungkan lagunya lagi menjadi nenek udah ua, yang memiliki arti nenek sudah tua. Dan iina ompong, yang memiliki arti giginya ompong. 3. Bunyi hambat alveolar yaitu T sudah muncul baik pada awal, tengah, dan akhir kata, seperti pada kata awat ati yang memiliki arti pesawat merpati. Ketika ahna melihat gambar pesawat di koran, lalu ia mendengar suara pesawat terbang. Lalu, ketika ia ingin meminum air putih, ia merengek meminta air putih dengan mengatakan, mi air utih, yang memiliki arti mi air putih. Ahna mengganti konsonan getar alveolar R dengan konsonan lateral alveolar dan menghilangkan kata putih menjadi utih. Bab 3. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Proses
tahap-tahap perkembangan, maupun unsur-unsur bahasa yang sedikit demi sedikit dikuasai oleh anak terlihat sama di seluruh dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerolehan bahasa itu bersifat universal. Pemerolehan fonologi, khususnya bunyi konsonan hambat bilabial P, pada posisi awal dan tengah kata, bunyi hambat bilabial lainnya yaitu B, sudah dibunyikan dengan jelas oleh Anda. Bunyi hambat alveolar lainnya, D, sudah dibunyikan dengan jelas. Jadi, bunyi-bunyi konsonan tersebut di atas sesuai dengan teori Jacobson, bahwa bunyi-bunyi konsonan tersebut sudah muncul pada anak umur 2 tahun. Bunyi nasal bilabial M pun sudah muncul pada semua posisi. Bunyi nasal bilabial M pun sudah muncul pada semua posisi, baik di awal, tengah, maupun di akhir kata. Jadi, ada beberapa bunyi-bunyi konsonan yang sudah mulai kedengaran baik apabila berada di awal kata, tengah, maupun akhir kata. Ada juga yang muncul pada posisi tertentu saja, dan bahkan ada juga bunyi konsonan yang belum muncul sama sekali. Beberapa bunyi konsonan apabila berada di awal kata mengalami penghapusan. Ada pula bunyi konsonan yang letaknya berada di akhir kata tidak dibunyikan. Hal ini sesuai dengan teori kontras dan proses menurut Ingram, yaitu terjadinya proses penghapusan konsonan akhir. Pada reduplikasi, ada kata yang kedengaran seutuhnya dan ada juga bunyi konsonan yang berbeda pada awal kata tidak kedengaran atau dihapuskan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemerolehan fonologi, khususnya bunyi vokal yang sudah dikuasai anak umur 2-3, khususnya oleh Ahna yaitu bunyi A, I, E, O, dan E. Sedangkan bunyi konsonan yang sudah dikuasai oleh Ahna yaitu pada semua posisi, yaitu bunyi M, P, B, T, dan L. Konsonan yang sudah diperoleh tetapi jika hanya pada akhir kata yaitu S, N, Eng, dan H. Konsonan yang sudah diperoleh apabila berada di tengah kata yaitu D. Ada juga yang sudah diperoleh walaupun jumlahnya masih sangat terbatas, yaitu bunyi R, C, N, W, dan Y, dan pada posisi tertentu saja. Sedangkan bunyi konsonan yang belum diperoleh yaitu G, K, F, S, J, X, dan Z. Pemerolehan fonologi ini berkaitan erat dengan pemerolehan leksikon. Dari data yang diperoleh, ada bunyi yang muncul karena meniru ucapan orang dewasa, dan ada juga bunyi yang muncul dari kata yang diperoleh setelah melihat bendanya. Kemudian, ada yang muncul secara spontan sesuai dengan situasi atau muncul karena sesuatu yang sering dilakukan oleh subjek, sehingga subjek sudah pernah mengalaminya. Jadi, dapat berlanjut atau tidaknya suatu bunyi untuk menjadi bagian dari fonologi yang diterima anak memang ditentukan oleh masukan yang diterima oleh anak. Masukan-masukan inilah yang dapat menentukan bahasa mana yang akhirnya diperoleh oleh anak tersebut. B. Saran. Orang tua harus mengerti dan paham tentang hal ini, karena belakangan ini masih banyak bahasa anak yang belum diketahui oleh kita. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja kemampuan dari anak tersebut dengan memahami bahasa yang diucapkan oleh anak tersebut. Kadang kita juga sering mensalahartikan dalam bahasa itu, sehingga sang anak tidak senang dengan kita. Sekian dari makalah kali ini. Apabila jika ada saran dan masukan untuk makalah ini, bisa memberitahu kepada penulis secara langsung. Daftar pustaka Darjo Wijojo dengan judul Kisah Pemerolehan Bahasa Anak Indonesia. Evi Evianti dengan judul Pemerolehan Fonologi pada Anak Umur 2 dan 3. Pemerolehan fonologi dan semantik pada anak, kaitannya dengan penderita afesia dalam Pelba 4 Yogyakarta, Kanisius 1991.
Ferguson dengan judul An Introduction to Speech Production in the Child. Ingram dengan judul Phonological Patterns in the Speech of Young Children. Lampiran. Terdapat link pemerolehan mengenai bunyi bahasa pada balita yang telah saya upload di YouTube. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.